Tidak ada kehebatan umat Eh, tanpa Tidak ada puncak tidak peradaban ada umat, puncak peradaban umat tanpa kehebatan kehebatan wakaf di wakaf. belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga mungkin malam untuk Sobat Exer semua. Hadir kembali Syariah Inspiratif Talk untuk topik kita hari ini yaitu gerak bersama menguatkan perwakafan nasional. Ya. Di kali ini kita akan kehadiran satu narasumber yang sangat kompeten dan beliau adalah Bapak Imam T. Sabtono dari BWI, tepatnya jabatan beliau adalah Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan perwakafan nasional ini, ya. Nah, kenapa topik ini kita angkat? Sebagaimana mungkin Sobat Ekstra sudah ketahui, di 20 Desember kemarin, KNEKS bersama dengan seluruh anggota KNEKS melaksanakan rapat pleno ketiga dipimpin oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian bersama dengan Menteri Keuangan selaku Sekretaris dan juga anggota-anggota yang lain, menteri-menteri dan pimpinan lembaga yang lain dalam rangka mempercepat gerak langkah kita bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia. Dan salah satu yang juga menjadi fokus adalah tentang pengembangan sektor dana sosial syariah dan wakaf adalah salah satunya. Dan hari ini kita akan bahas topik itu. Apa yang sedang terjadi dalam perwakafan nasional, gimana perkembangannya, dan kemudian bagaimana kira-kira ke depan bersama dengan narasumber kita. Bapak Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua BWI. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Salaman dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah bisa silaturahim di Syariah Inspiratif Talk hari ini, Alhamdulillah. Pak Imam. Izin kita ngobrol-ngobrol untuk mendiskusikan perkembangan perwakafan nasional kita hari ini, Pak. Baik, Ya, baik. tapi mungkin sebagai awalan nih, walaupun Badan Wakaf Indonesia badan yang sudah banyak sudah sejak lama Ya, berdiri, maksud saya. Mungkin boleh dijelaskan dulu sebenarnya Badan Wakaf Indonesia ini siapa dan bagaimana? Mungkin Sobat Eksyar juga ada yang oke. masih ingin mencari tahu. Baik, sahabat Eksyar yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun berada. Tadi sampaikan bahwa memang salah satu topik atau fokus utama dari pengembangan ekonomi syariah yang digagas oleh KNEKS maupun seluruh lembaga yang terlibat itu adalah perwakafan nasional. Nah, dalam konteks perwakafan nasional, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibentuklah Badan Wakaf Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 2006. Jadi 2 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Nah, Badan Wakaf Indonesia sendiri pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Siap. Karena anggota BWI itu mendapatkan keputusan Presiden untuk mulai bekerja. Nah, di dalam undang-undang keanggotaan kami maksimal berjumlah 23 orang, tetapi dalam prakteknya sifatnya situasional, berapa jumlah yang akan istilahnya di-upload ke dalam lembaga tersebut. Saat ini dalam periode 2021 sampai dengan 2024, karena keanggotaan BWI itu setiap 3 tahun sekali berganti, ada 21 orang yang umumnya memiliki latar belakang berbeda. Ya. Biasanya kombinasi dari Badan Wakaf Indonesia anggotanya meliputi kelompok birokrat, kemudian alim ulama, akademisi, dan ormas serta praktisi. Nah, tugas daripada BWI sendiri secara umum adalah pertama mengembangkan perwakafan nasional gitu ya. Baik melalui rekomendasi dalam konteks regulasi, kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan aset wakaf, artinya BWI juga bertindak sebagai nazir, tetapi untuk aset yang bersifat nasional maupun internasional, dan kemudian juga memberikan rekomendasi atas tukar-menukar aset wakaf, dan berikutnya yang paling penting adalah masalah pembinaan nazir. Nah, inilah yang menjadi tugas-tugas pokok dari Badan Wakaf Indonesia. Oke, jadi dari makro, meso, mikronya juga ya. Iya, betul. Regulasi ya, kemudian sengketa-sengketaan juga, itu ya, termasuk pembinaan dan juga termasuk melakukan mengelola aset ya. Iya. Baik, makasih Pak Imam. Nah, kalau
demikian halnya, maka tentu BWI sudah ibaratnya mengawal ya perkembangan wakaf selama ini. Bahkan tadi undang-undangnya juga kan 2004 ya. Ya. Berarti sudah cukup lama nih, udah 15 tahun lebih BWI kemudian menggawangi perwakafan nasional. Nah, kira-kira kalau di tahun 2002 ini, kira-kira perkembangan wakaf kita itu sudah seperti apa ya, Pak Ing? Ya. Kami sendiri di BWI di era kepemimpinan Prof. Nuh Ya. itu menganalogikan bahwa tahun 2022 ini sebagai era baru perwakafan nasional. Era baru perwakafan nasional. Nah, kenapa kami sebut sebagai era baru perwakafan nasional? Paling tidak ada perkembangan dari sisi elemen wakaf. Jadi kalau kita bilang elemen wakaf, itu berarti ada wakifnya, Ada wakifnya, kemudian ada benda wakafnya, Ya. ada nazir atau pengelola wakafnya, ada ikrar wakafnya, dan ada penerima manfaat wakaf alaih. oke. Nah, perkembangan di masing-masing itu contoh wakif. Wakif saat ini mulai terlibat atau terlihat adanya wakif yang dahulu nggak pernah muncul. Dulu wakif umumnya adalah orang kaya, kemudian senior citizen, punya aset, memberikan Iya, aset dalam iya. bentuk tanah. Tanah. Nah, sekarang wakaf itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Mulai dari kalangan anak muda, milenial gitu ya, sampai dengan lembaga. Jadi mulai dari perseorangan sampai dengan lembaga. Dan tren itu mulai muncul. Ya. Bahkan terakhir ini kita melihat mulai tren perguruan tinggi berwakaf gitu ya. Ya. Dan juga ASN berwakaf, itu yang digagas oleh Kementerian Agama. Dan juga anak-anak muda yang berwakaf. Kenapa? Karena lahirnya produk baru, dalam hal ini benda wakafnya mungkin sama gitu ya. Ada tanah, tetapi juga saat ini ada yang sangat populer adalah cash wakaf atau wakaf uang yang dilengkapi dengan platform digital. Nah, disinilah kemudian kalangan milenial, generasi Z dan Alpha itu juga mulai terlibat. Nah, itu dari sisi wakifnya. Kemudian kita lihat dari nazirnya. Nazir yang tadinya kita selalu mengidentikan benda wakafnya dulu. Benda wakaf dulu. itu biasanya kita mengenal dengan 3M kan. Ya. Madrasah, makam, masjid, musola. Ya. Nah, sekarang kita 4M sudah tuh. mulai masuk ke aset-aset wakaf produktif. Aset wakaf produktif. Aset wakaf produktif bisa dalam bentuk cash, dalam hal ini uang yang kemudian diinvestasikan baik ke dalam instrumen maupun aset ekonomi lainnya. Dan juga aset wakaf produktif lain seperti saham atau bahkan perusahaannya itu sendiri sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, itu tadi benda wakafnya. Kemudian nazir yang dulu itu biasanya identik dengan mereka yang sudah mau pensiun, nggak ada kemudian fokus beradat ibadah, kemudian mulai mengerjakan aset wakaf yang tradisional tadi. Nah, saat ini profesi nazir itu sudah mulai diminati oleh anak muda. Kenapa? Karena kita pun juga sudah mulai meningkatkan barnya. Yang tadinya nazir itu cukup dengan kriteria sebagaimana layaknya dewasa, kemudian memiliki kecakapan. Sekarang sudah harus memiliki kompetensi tertentu yang kita sertifikasi. Baik. Dan terakhir, mauquf alaihnya beragam. Dulu orang taunya ya namanya kalau masjid, mauquf alaihnya adalah orang yang beribadah. Makam mereka yang meninggal dunia dan seterusnya. Nah, sekarang penerima manfaat itu bisa untuk beasiswa, bisa untuk kesehatan, bisa untuk bahkan yang sekarang menarik, teman-teman suka bertanya, bisa nggak untuk startup? Untuk startup. Artinya untuk usaha dan seterusnya. Pada dasarnya disinilah kehebatan wakaf. Ya, jadi mereka sudah mulai tahu bahwa wakaf itu sangat sangat luas dan menarik. Iya. Jadi perkembangannya dahsyat ya. Tadi wakifnya sudah lebih beragam, ya kan? Kemudian harta benda wakafnya sudah lebih beragam juga. Kemudian nazirnya lebih kompeten, mauquf alaihnya juga sekarang lebih beragam. Nah, apa ini esensinya sama dengan literasi wakaf masyarakat sudah meningkat signifikan? Sudah meningkat, tapi sekali lagi kembali kenapa ini menjadi menarik, karena room for improvement-nya gede sekali. Karena kalau kita lihat hasil indeks literasi survei gitu ya,
untuk zakat dan wakaf selisihnya itu wakaf itu berada 30 poin di bawahnya zakat. Jadi kalau 30 poin, banyak 30 dong. poin. Kalau dari 70 jadi 40 Ya, kan? betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi indeks wakaf itu 2/3 daripada indeks zakat Oh, baik. literasinya. Jadi kalau mereka lulus 70 ya kita mungkin ada di angka 40 sampai 50. Hmm. Nah, artinya apa? Kalau ini dikelola dengan baik, maka dampak dari perwakafan ini sangat dahsyat. Oke. Mungkin pertanyaan menariknya adalah apa yang menurut Pak Imam ini terjadi di Indonesia ketika kan kalau bicara wakaf kita banyak ya, misalnya tanah wakaf sering ada di mana-mana Iya. gitu ya, dan kemudian juga organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah juga melakukan banyak fungsi-fungsi perwakafan. Tapi kok secara literasi masih rendah gitu. Ya. Jadi memang buat kita sebenarnya di BWI saat ini kita punya 3 PR besar, ya 3 PR besar yang selalu kita jadikan fokus utama kerja daripada BWI. Pertama memang literasi wakaf, kedua adalah kompetensi nazir, yang ketiga inovasi produk. Jadi putar di situ saja. Nah, pertama tentang literasi, kenapa masih rendah sekali gitu ya? Karena memang harus kita akui bahwa kepedulian masyarakat tentang wakaf ini memang masih rendah. Ya. Berapa banyak sih alim ulama yang dalam 1 tahun memberikan ceramah tentang wakaf? Iya juga sih. Ya, kalau orang Islam umumnya pasti akan bertemu cerita tentang zakat pada bulan Ramadan, pasti. Pasti. Tapi nggak ada Dan bulan tertentu untuk ya, wakaf untuk ya. wakaf itu sebenarnya bukannya kita harus menunggu bulan tertentu wakaf karena setiap hari pada dasarnya Iya, harus berwakaf, betul, gitu kan? betul. Nah, ini yang harusnya disampaikan. Jadi kenapa ini sangat besar? Karena kalau zakat kita hanya bicara 2,5%. Ya. Sementara potensi wakaf ya berarti kita bicara 97,5%-nya. Ya, kita berharap apabila suatu saat nanti misalkan tingkat literasi wakaf atau tingkat kedermawanan masyarakat itu kalau sudah sampai levelnya Abu Bakar, itu yang 97,5%-nya itu, gitu ya. Nah, anggaplah levelnya Umar gitu ya, kita bicara sepertiga. Tapi sepertiga itu juga sangat dahsyat gitu ya. Itu hadisnya Bang gitu ya, Abu Bakar ya. Semuanya gitu ya. Semuanya. Nah, jadi tadi soal literasi ya memang karena bab literasi ini belum pernah masuk secara formal baik ke dalam kurikulum nasional. Yang kita sekarang lagi coba ajak itu adalah paling tidak aspek atau bab perwakafan ini masuk secara khusus ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Harapannya paling tidak generasi tadi generasi Z, generasi Alpha pada saat dia sudah memiliki kemampuan berwakaf, dia akan berwakaf. Nah, kemudian memasukkan materi-materi khutbah itu ke dalam materi baik itu pada saat sholat Jumat, kemudian majelis taklim dan seterusnya. Ya. Memang bisa jadi seperti itu ya, karena mungkin boleh diingat berapa kali dalam setahun khutbah Jumat kita bercerita tentang wakaf ya. Ya, belum tentu sekali. Mungkin ini memang tugas kita bersama ya. Baik, betul. Atau mungkin perlu bikin kitab kuning khusus wakaf, Pak. Karena tadi sebenarnya kitab wakaf itu sangat luas karena betul. Ulama sepakat bahwa wakaf ini masuk ke area ijtihad. Nah, pada saat wakaf ini masuk ke area ijtihad, harusnya justru jangan dipandang sebagai sebuah pertentangan. Misalnya yang mazhab Syafi'i masih mempeributkan cash wakaf boleh nggak ya, kemudian temporer wakaf boleh nggak ya. Sementara di mazhab Hanafi dari dulu sudah mengenal adanya temporer wakaf, cash wakaf dan seterusnya. Nah, jadi kita angkat dari kesamaannya ijtihad. Dan berikutnya maslahat yang jadi tujuannya. Nah, justru area ijtihad ini harus dipandang sebagai sebuah rahmat. Artinya wakaf itu harusnya bisa dijadikan penjawab dari permasalahan ekonomi yang up to date, jadi mengikuti perkembangan masyarakat. Saya sering beranalogi gitu ya. Kenapa yang diwakafkan oleh Umar pada saat itu adalah kebun kurma di Khaybar? Betul. Karena pada saat itu belum ada PT Umar Plantation Tbk. Jadi kalau sudah sawit ada, kalau belum sudah ada sawit. Kelembagaan PT Umar Plantation Tbk, mungkin yang diwakafkan adalah
company tersebut. company-nya. Betul. Karena Iya, kan iya, iya, wakaf benar. ini kalau kita lihat dalilnya kan bicara tentang menginfakkan atau memberikan aset yang terbaik Iya, yang iya, dicintai. iya, iya, iya. Balik Menarik lagi, ya. Mas Urip, buat pengusaha itu Heeh. sejatinya aset terbaiknya bukan labanya, Apa? ya Ya itu perusahaan itu sendiri ya. engine Engine. tersebut gitu. Iya, iya, Mungkin engine-nya itu. mungkin kita masih masih bisa bicara, oh ya 5% buat CSR, oh mereka masih oke, Oke, 10% untuk lingkungan mungkin masih oke. oke. Tapi begitu bicara 100%. mau nggak pabriknya Oh, sebagian diserahkan, nah dia akan berpikir dua kali. iya betul, betul. Kenapa? Karena tadi pada saat kita bicara pengusaha, aset terbaik yang dicintai ya engine-nya itu. Berat tuh wakafnya Pak ya. Kan makanya Berat atau menantang sebenarnya ini? karena kalimatnya tadi yang sering dipakai acuan kan surat Ali Imran 92 tadi lantul birah hatta tunfiku. Ya, Jadi lantul birah hatta tunfiku mimma tuhibbu. tuhibbun. Hmm. Kalimat utamanya adalah belum sampai kebajikan yang sempurna karena imbalannya juga luar biasa. Imbalannya luar Ya, biasa, nggak main-main gitu nggak ya. main. Artinya kalau kita memberikan aset terbaik yang kita cintai, maka Hmm. kita sampai pada kebajikan yang sempurna. Hmm. Nah, jadi itu tadi, itulah yang menyebabkan kenapa cerita tentang wakaf pada saat kejayaan umat itu selalu berbarengan. Artinya tidak ada puncak-puncak peradaban umat Hmm. tanpa ada kehebatan wakaf di belakangnya. Tidak ada kehebatan umat Eh, tanpa Tidak ada puncak Oh, peradaban tidak ada umat, puncak peradaban umat tanpa kehebatan kehebatan wakaf di wakaf. belakangnya. Mantap. Nah, Sobat XR itu sangat menarik sekali ya. Kutipan yang terakhir itu boleh nanti jadi apa? Di highlight itu nanti kalau sama teman-teman editing itu kalimat ini sebagai cuplikan bagian depan ya. Ya, Nah, ya, tapi sekarang ini Pak Imam dikaitkan dengan apa ya rapat pleno kemarin. Berarti memang dengan wakaf sebagai bagian dari program kerja utama di apa rapat pleno yang dilaporkan kemarin. ya. Berarti memang wakaf dan perekonomian ini ada keterkaitan, ada interkoneksi yang sangat strategis sebenarnya ya. Mungkin kalau Pak Imam melihatnya gimana ngelihat esensi strategis ekonomi dan wakaf ini saat Ya, ini ya? betul. Jadi bukan bukan justru core daripada wakaf itu justru letaknya pada perkembangan ekonomi atau bisnis itu sendiri. Ya, Bahkan beberapa ahli wakaf mengatakan bahwa wakaf itu adalah bisnis. Itu wakaf kadang-kadang adalah bisnis. bisnis, tetapi bedanya hanya di tujuannya saja. Tujuannya saja. Wakaf Ya, adalah bisnis yang berbeda tujuannya saja. tujuannya saja. Saya ambil contoh misal gitu ya. Kalau teman-teman ingin berimajinasi gitu ya, beranalogi, apa sih sebenarnya atau ultimate dari sebuah platform Mm-mm. wakaf uang, kelembagaan wakaf uang yang ideal. Ya, Maka saya bilang platform kelembagaan wakaf uang yang ideal adalah seperti layaknya sebuah bank. oke. Sebuah bank. Maka dia menerima uang, kemudian dia kelola dengan baik gitu ya. Karena dia harus menjaga nilai tunai daripada uang tersebut. Mhm. Dia kelola dengan baik, dia berikan kepada aset-aset produktif. Ya, Nah, cuman beda di ujungnya. ya, Kalau dia bank, maka marginnya akan kembali kepada pemilik dana secara proporsional. ya, megang saham. Pemegang saham ataupun ya bagi pemegang saham dan pemilik dana. Oh ya, Nah, sementara kalau dia lembaga wakaf, marginnya itu atau imbal hasilnya akan kembalinya kepada siapa? Kepada mauquf alaih yang diikrarkan oleh sang pemilik dana tadi. oh, oke. Nah, Oke. jadi Jadi yang tadinya kita nabung atau deposito buat diri kita sendiri, ya sekarang dikelola tapi untuk untuk mauquf alaih. mauquf alaih. Nah, Ya, jadi kalau dari konteks pengolahannya, lantas seperti apa nazir wakaf uang? Seperti bank. ya. Nah, karena memang sejatinya sejarah lembaga wakaf uang itu peaknya, makanya tadi saya katakan tidak ada puncak peradaban umat yang tidak ada cerita wakaf di belakangnya. Sejak mulai dari Abbasiyah, kemudian Andalusia, nah sampai Turki Utsmani. Nah, salah satu yang mewarnai Turki Utsmani itu adalah maraknya lembaga wakaf uang pada saat itu. Ya. Dan pusatnya ada di kota Bursa. Bursa? Ya, Bursa Bursa Turki. Efek Bursa. Bursa. Nah, Oh, Bursa itu nama kota. nama kota di Turki. Oh, si Bursa itu nama kota ya? Nah, makanya kemudian memang akhirnya saat ini itu ada dua pendapat. Ya. Ya, biasa dua pendapat. Yang satu adalah kubu barat, kapitalisme barat. Yang satu adalah kubu
Islam dalam hal ini yang meneliti sejarah Islam. Jadi kata bursa itu kalau kita lihat yang di kapitalisme barat merujuk pada nama bursa di daerah Belgia. Itu tempat cikal bakal lahirnya bursa saham dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat tarikh tahunnya, ini ada di sekitar tahun 1500-an 1600. Ya. Sementara bursa wakaf saham itu bukan wakaf saham, lembaga wakaf uang itu ada di tahun 1400. Jadi selisihnya 1 abad sendiri. Oke. Nah, pada saat itu dari catatan sejarah yang terbukti di Turki Utsmani itu ada 700 lebih lembaga wakaf uang yang beroperasi di bursa. 700 lebih dan 140 diantaranya itu memiliki umur sampai 1 abad. Oh ya? 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun. Dan salah satu apa istilahnya fosil kelembagaan yang bisa dilestarikan itu adalah Vakif Bank yang sekarang kita lihat. Vakif itu Wakif. wakaf. Iya, wakif. Oh ya ampun. Jadi Vakif Bank yang di Turki itu saat ini asetnya sekitar 971 hampir 1000 triliun gitu ya. Nah, itu adalah cikal bakalnya berasal dari transformasinya lembaga wakaf uang Ottoman yang pada saat runtuhnya Turki Utsmani berubah menjadi republik, kemudian di tahun 1930-1940-an dirubah menjadi bank konvensional. Oh, gitu. Dahsyat. Dahsyat. Jadi vakif itu adalah bahasa Turkinya wakaf atau wakif gitu. Wakif. Wah, jadi surprising ini ya. Berarti dengan demikian, ini kan ada yang bilang ya, saya baca tahu artikel ya, kalau nggak salah Pak Irfan Shauki Bek bilang mengenai Indonesia itu adalah negara dengan banking base ekonomi. Banking sebagai sentral perputaran ya, jantungnya ekonomi Indonesia. Nah, wakaf ini kalau kemudian dikelola dengan optimal, baik, profesional, akan menjadi seberapa kuat buat membuat perekonomian ini berkembang atau mungkin bergerak lebih cepat ya? Ya. Jadi makanya kalau wakaf ini digarap dengan baik. Tadi BWI pernah membuat perhitungan sederhana saja. Kita ambil angka data statistik menyebutkan bahwa 5% kelas menengah, ya 5% kelas menengah dimaksud kelas menengah, kalau salah income-nya waktu kita ambil di atas 8,5 juta per bulan gitu ya. Muslim itu mengalokasikan sekitar 5%. Pendapatannya pengeluarannya sebulan itu untuk donasi. 5% untuk infak, sedekah dan wakaf. Nah, dari 5%, kalau itu terkelola dengan baik, artinya kita ambil 2,5% saja. Kenapa saat ini tidak diwakaf? Kembali lagi karena literasi mereka tidak mengenal wakaf. Artinya 5% donasi itu mulai kita kita sarankan untuk dimasukkan ke dalam sebuah dana abadi 2,5%. Itu yang kemarin kita ketemu angka 180 triliun. Oh, baik. Per tahun. Which is kalau 180 triliun per tahun dan itu semua masuk ke dalam dana wakaf. Wakaf uang gitu ya, karena beda ini kita sama sekali tidak menghitung aset yang dari tanah. Oh, okay. Pertumbuhan tanah wakaf itu data kita menyebutkan angka 6% per tahun. Pertumbuhannya? Pertumbuhan tanah wakaf ya. Yang saat ini totalnya sekitar 57.000 hektar. Itu sekitar 6% per tahun. Jadi di luar itu 80% hanya tanah wakaf. Hanya wakaf uang. Nah, dari 180 triliun, kalau saja kemarin BMI berapa disuntik sama BKH? Berapa triliun? 3 kan? 3 triliun. Atau anggaplah semuanya dana itu gitu ya. Karena idealnya tadi dana wakaf itu ya memang jadi core-nya, jadi modalnya. Iya. Kebankan syariah kan sekitar 400 jadi, ya? Nah, kita bisa kalau 180 itu sepertiga, Pak. Kita bisa membesarkan bank-bank, lembaga-lembaga keuangan syariah gitu ya. Atau tadi termasuk misalkan isu konsolidasi karena ada bank yang tidak sehat dan seterusnya gitu ya. Harusnya kalau umat tadi bersatu ini bisa melakukan konsolidasi dengan menggunakan dana-dana wakaf ini. Sehingga dirubahlah menjadi bank-bank wakaf. Oke. Nah, baru kita lihat multiplier ini kan baru modalnya 180 baru kita lihat multipliernya. Nah, sebenarnya Indonesia sudah pernah melakukannya meskipun dalam bungkusnya yang lain, yaitu Bank Muamalat sendiri.
Oke. Nah, jadi Bank Muamalat. sejarah Bank Muamalat itu kalau kita masih ingat, itu berasal dari setoran saham Republika kalau nggak salah waktu itu. Oke. Saham Republika yang di-open kepada umat muslim, kalau nggak salah 10 ribuan gitu ya. Mhm. Dan memang didedikatedkan untuk membangun bank berprinsip Islam, Bank Muamalat. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu sebenarnya dalam konteks wakaf sekarang, ini yang kemudian kita kenal sebagai IWO. Initial Wakaf Offering. Ya. Jadi Oh, saya langsung terhubung ya, IWO ya. Saya kemarin IPO kan ada IPO Initial ya, Public jadi Offering, ini Initial Wakaf ini Offering. menarik lagi. Jadi wakaf itu bahkan bisa mensubstitut Oh, instrumen IPO. oke. Jadi bedanya tadi polanya orang yang mereka yang tadi ya quote unquote misalkan kapitalisme, Iya. saya membeli Saham. saham untuk kepentingan saya, maka saya beli saham untuk kepentingan umat. Jadi Oke. udah dia beli Iya. sahamnya, berdiri perusahaannya, Terus? lantas dividennya serahkan kepada umat. Oh iya, jadi beli dan lupakan gitu. Iya. Karena sejatinya pada saat dia membeli ya itu sebenarnya aset sejatinya, karena dia akan Oh, ketemu iya, lagi iya, nanti iya. gitu. Kan dari 93 ya kalau nggak salah. Iya, betul. Sampai sekarang masih ada ya. Masih ada. Oke, oke, oke. Setidaknya bermanfaat ke karyawannya, kemudian CSR-nya gitu. Betul, betul. Oke, baik. Dan perputaran ekonomi di dalamnya. Oh, jadi sangat strategis sekali ya Iya, wakaf artinya ini. makanya wakaf ini kalau memang kita kelola dengan baik, di mana tadi judulnya kan bergerak bersama. Ya. Bergerak bersama itu ya termasuk di dalamnya umat muslim. Berikutnya lembaga-lembaga yang dibutuhkan kehadirannya, Ya, dibutuhkan kehadirannya untuk bisa mewujudkan tadi apa saja misalkan yang pasti undang-undang. Oke. Contoh nih saat ini kami masih menunggu misalkan ada orang tiba-tiba ingin berwakaf perusahaannya. Waduh, Nah, mantap ya. kembali, Semoga, ya. kalau kita lihat undang-undang PT, Iya. peralihan saham ini hanya bisa dengan jual beli, hibah, waris. Baik. Wakaf belum. Oh gitu. Nah, Iya, jadi ini saya catat kalau gitu. Buat kerjaan iya, besok. itu artinya bisa jadi agenda besar berikutnya ya. besar berikutnya. Ya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin dulu memang wakaf dianggap sebagai ekstrakurikuler. Bukan Kalau kita pakai mata pelajaran utama. serempet-serempetin dengan hibah itu mungkin nggak? Kira-kira Dengan seperti hibah apa beda konsekuensinya? jauh. Karena kalau hibah itu pada saat barang itu diserahkan, maka sepenuhnya sudah menjadi hak sang penerima hibah. Bisa dijual, bisa diwariskan gitu ya. Padahal dalam hal ini sang pewakif itu memberikan kepada nazir. Nazir itu harus mengolah sesuai dengan kontraknya. Oh, itu yang membedakan dia tidak mungkin kembali lagi ke dirinya gitu ya. Artinya saya wakafkan perusahaan ini misalkan untuk beasiswa. Nah, perusahaan itu tidak boleh dijual oleh sang nazir, tidak boleh hibahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, tapi kalau saya hibahkan perusahaan ini, akadnya menggunakan hibah, terserah nazirnya, bisa dijual, bisa di apalah, kan udah hak penuh daripada nazir. Oke, jadi mungkin nanti wakafnya syirik mungkin. Tapi itu topik yang lain lah ya. Tapi itu nanti kita coba gali ya, secara regulasi itu perlu tadi, kita benahi. Namanya gerak bersama harus melibatkan semuanya. Ya pertama undang-undang PT-nya, Kementerian Teknisnya, Kementerian Agama gitu kan. Kemudian karena ini kaitannya dengan aset finansial, pastinya nggak lepas dari OJK dan BI. Gitu ya. Kemudian yang paling utama sih tadi ya, kalau ini kemudian sudah bisa berkumpul bersama, kemudian kita jadikan tadi wakaf sebagai agenda nasional, itu memang bisa luar biasa. Oke, mantap. Tapi menarik ya, berarti masih ada banyak PR yang perlu kita selesaikan ya. Tapi kalau dalam konteks hari ini, Pak Imam, sudah seberapa produktif teman-teman yang tadi ya, nazir-nazir yang sudah mulai kompeten ini melakukan pengelolaan dalam perwakafan? Mungkin sektor keuangan seperti apa, sektor real seperti apa gitu? Oke, jadi menarik. Kalau kita bicara saat ini, memang tadi kalau tanah kita sudah bicara sekitar 57.000. Kemudian wakaf uang yang tadinya kira-kira 10 tahun yang lalu baru di angka 200-an sekian miliar, saat ini sudah di angka 1,7 triliun. Dan pertumbuhannya itu cukup tinggi. Artinya apa? Artinya ini kita bicara sesuatu yang sedang tumbuh dari room yang sangat besar. Kemudian kalau dilihat dari nazir gitu ya, saat ini nazir yang tersertifikasi sudah mendekati 1.500.
Nah, apakah ini besar? Nah, ini kita harus lihat ininya dulu ya. Iya, iya, iya. Jumlah nazir di Indonesia itu 400.000. 400.000. 400.000. Itu hitungannya dari apa itu, Pak? Itu dari survei. Dari Dari survei? survei. Oh, empat ada ya? ratus ribu, Baik, 400.000. 420 sekian gitu. 420.000 sekian. Oh, Karena di dalamnya di Indonesia ini kan masih menganut sistem wakaf apa nazir perorangan. Nazir oh, perorangan oke, itu yang nazir banyak. perorangan yang banyak Nazir ya. lembaga sih terbatas. Tapi dari 420.000 nazir lembaga yang terdaftar di BW itu hanya 300. Ya, 300 per 400.000 ya. ya. Jadi kecil, Nah, masih kemudian kecil dari sekali ya. 300.000 itu yang melaporkan itu baru separuhnya 158. Baik. Melaporkan perkembangan asetnya. Itulah yang kita ketemu angka 1,7 tadi gitu ya. Iya, iya. Nah, kita bisa bayangkan 150 saja 1,7. kalau misalkan tadi sertifikasi kita kejar, gitu Ya. ya, semua nazir sadar tentang potensi, kemudian apa mereka tertib melakukan pelaporan, maka jumlah yang tadi itu bisa besar sekali. Ya. Satu, kedua tanah juga dari 57.000 apakah besar, apakah enggak? Saya hanya mengambil perbandingan saja. Di Malaysia itu tanah wakaf itu ada di angka sekitar 31.000 hektar. Oh, Di oke. kita 57.000 udah 2 hektar. kalinya. Tapi Tapi, luas tanah daratan Malaysia itu sepertiga dari Indonesia. oke. Jadi Jadi kalau masih diambil porsi yang sama, masih lebih kecil kita. ya maka harusnya kalau di Malaysia 31, maka Indonesia harusnya 150.000 hektar. 150. Gitu ya. Nah ini yang harus bisa kita wujudkan atau kita kejar. Jadi baik aset tanah maupun aset uang ini potensinya masih sangat besar. Nah kenapa tidak berkembang? Karena aset tanah tadi under investment. Under investment. Jadi masih banyak sekali tanah-tanah Idle. wakaf yang idle. Baik. Nah kita harapkan nanti apabila ya kita sama-sama berdoa ya mudah-mudahan. Ya. Saya sih dengar-dengar selentingan aja bahwa ke depan kalau saja bank itu boleh menjadi nazir, Ya. maka mobilisasi wakaf uang itu akan semakin besar dan inilah yang akan menjadi engine untuk mengembangkan aset-aset wakaf tanah ini menjadi produktif. Oke. Gitu. Karena banyak sekali yang ada di ring 1, di ring 2 gitu ya. Dan memang karena orientasinya adalah masjid, mushola, tidak salah. Dan bahkan dengan tadi pola istihad itu di beberapa negara itu sudah semakin maju. Contohnya cerita tentang Bencoolen Kompleks yang ada di Singapura. Di mana masjid semula masjid wakaf kemudian dirobohkan bukan untuk dihilangkan tetapi dibangun lebih mewah lagi secara bertingkat, dilakukan restacking. Dampaknya adalah ada tanah yang tersisa. Ya. Nah, tanah tersisa inilah yang kemudian dibangun office tower. Baik. Nah, sehingga penghidupan daripada masjid itu tidak lagi dari dana kotak amal, tapi dari sewa office tower dan seterusnya. Dan itulah juga yang dilakukan di masjid-masjid. Kalau kita lihat Masjidil Haram gitu ya. Nah, mungkin sedikit orang yang tahu bahwa ada hubungannya hotel di kiri kanannya dengan Masjidil Haramnya. Karena hotel di kiri kanannya itu adalah aset komersial yang berdiri di atas tanah wakaf. Yang manfaatnya digunakan untuk maintenance daripada Masjidil Haram. Nah, pola-pola seperti itu kalau dikembangkan di Indonesia. Makanya nggak ada kotak amal di Masjidil Haram ya? Itu. Ya ada terjawab kan kenapa nggak ada kotak amal di Masjidil Haram gitu ya? Oke, baik. Apakah nazir-nazir di Indonesia sudah ada yang mulai melakukan usaha-usaha seperti itu, Pak? Beberapa sudah. Ya, kita ada harus berani sebutkan teman-teman yang inovatif. Salah satunya Synergy Foundation yang ada di Bandung ya. Mereka bahkan sudah mengelola beberapa rumah makan wakaf ya yang dipakai untuk kegiatan pendidikan, dakwah, majelis taklim dan seterusnya. Kemudian juga ada saat ini yang kami tengah dampingi adalah Badan Wakaf Salman ya, yang tengah berupaya untuk membangun rumah sakit Salman di Soreang gitu ya. Yang sangat legendaris ya Badan Wakaf UII yang di Jogja yang sudah punya rumah sakit dan seterusnya. Badan Wakaf Sultan Agung yang di Semarang gitu ya. Rumah sakit Ahmad Wardi nggak disebut, Pak? Ahmad Wardi itu ini apa istilahnya anak kesayangannya BWI. Oh iya, Ahmad Wardi itu menariknya adalah kita membiayainya dari kas wakaf Ling Sukuk. Oke. Nah, ini contoh nih, ini contoh sinergi
tinggal kita duplikasi dan memang literasinya yang harus kita gaungkan. Baik. Ini sinergi antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Badan Wakaf Indonesia. Baik. Jadi kami ada sebuah agreement di mana apabila Badan Wakaf Indonesia menerima wakaf uang, maka kami akan menginvestasikannya di instrumen pemerintah yang khusus diterbitkan untuk itu. Baik. Nah, dampaknya adalah kami mendapatkan instrumen dengan resiko yang kecil atau bahkan kuasi sovereign risk gitu ya. Dan berikutnya imbal hasilnya sangat kompetitif. Gitu ya, sangat kompetitif. Nah, sehingga instrumen ini juga lah yang diminati para perguruan tinggi tadi, gitu ya. Baik. Jadi berwakaf uang ke BWI, kemudian oleh BWI aset tersebut diinvestasikan kepada sukuk wakaf tadi. Nah, makuf alaihnya kalau yang tadi satu sisi jatuh ke Rumah Sakit Ahmad Wardi, tapi kalau yang tadi aset wakaf yang sumbernya berasal dari wakaf uang perguruan tinggi, itu akan kembali lagi makuf alaihnya adalah program-program kemaslahatan di perguruan tinggi tersebut. Oke, boleh tahu perguruan tinggi mana saja? Saat ini yang sudah itu adalah ITS ya sebesar 50 miliar, kemudian IPB sekitar 200 miliar, dan saat ini BWI tengah berdiskusi karena ini sifatnya private placement. Jadi menariknya private placement itu negosiasi dan bisa diterbitkan kapan saja. Baik. Negosiasi langsung dengan penerbitnya. Jadi kita cuma mak comblang nih. Jadi kita bawa teman-teman dari DJPPR, kemudian dari calon wakif untuk bisa negosiasi mendapatkan margin terbaik. Nah, saat ini kita tengah berdiskusi dengan Undip, dengan Brawijaya, kemudian ITB, gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Ini menarik sekali ya. Dalam arti kita ngomongin wakaf tapi bukan tentang makam, masjid dan musola. Kita ngomongin wakaf tapi terkait dengan cash wakaf link sukuk ya. Ada sukuk-sukuknya, ada rumah sakit, ada rumah makan, dan juga pengelolaan dana yang juga pastinya mengelola bisnis kan juga nggak mudah ya. Nggak mudah. Itu dia, makanya nazir itu ke depan harusnya dengan seperti ini kita berharap nazir itu menjadi profesi yang diidamkan para lulusan-lulusan terbaik di Indonesia ini gitu ya. Supaya bisa mendorong tadi aset-aset wakaf itu berkembang. Ya. Mungkin bukan hanya lulusan terbaik, alumni startup terbaik Pak. Yang sekarang banyak tapi bisa jadi ya. Iya, karena tadi cerita kembali ke kebun kurma gitu ya. Iya. Aset terbaik, kenapa waktu itu kita selalu bicara aset wakaf itu selalu tanah dan seterusnya. Karena itu identik dengan perkembangan peradaban. Di mana waktu itu sektor ekonomi yang dominan adalah agriculture. Maka tanahlah menjadi faktor produksi terpenting. Pada saat kita masuk ke era industrialisasi, harusnya itu diikuti dengan wakaf pabrik-pabrik gitu kan. Nah, sekarang masuk ke era digital. Harusnya wakaf market space dan seterusnya gitu ya. Iya, betul. Nah, itu mungkin buat Sobat XR yang kebetulan kurang beruntung sehingga kena layoff di beberapa startup yang bukan startup ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang besar ya. Betul. Kenapa nggak segera bikin nazir gitu ya? Iya. Daftar ke Pak Imam di BWI. Dan kemudian kita kembangkan wakaf secara digital. Betul ya, Imam ya. Masih ada roomnya blockchain, belum ada yang. Betul. Blockchain, marketplace khusus wakaf bisa jadi ya, atau digital wallet khusus wakaf. Iya, betul. Nah, jadi jadi melebar kemana-mana. Tapi waktu kita sebenarnya sudah terbatas ini. Nah, mungkin terakhir Pak Imam, ada pesan-pesan buat Sobat XR yang sedang menyaksikan kita ini pagi, siang, sore, dan malam mungkin di luar sana. Baik, ini karena acara ini kita dedikasikan buat teman-teman tadi generasi Z dan Alpha. Mungkin kita ini adalah generasi wirausaha, ya, bukan generasi pegawai lah. Waduh, ya. Ini karena cukup menyentil ini. Iya, karena tidak bisa disangkal bahwa semua negara maju itu dibuktikan dengan jumlah populasi wirausaha yang cukup besar, di mana negara Indonesia termasuk yang rendah. Jadi memang untuk bisa lompat ke negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi lagi, maka populasi pengusaha itu harus ditambah. Nah, sehingga banyak sekali teman-teman kalangan calon-calon wirausaha, khususnya yang Muslim, itu ingin berwirausaha karena didorong oleh seminar-seminar yang mengatakan bahwa 9
dari Dari 10 10 pintu sahabat rezeki Rasulullah itu adalah adalah pedagang, pengusaha, pengusaha. pedagang. Dan nggak salah memang faktanya Iya, demikian. iya, Tetapi jarang disampaikan hadisnya. Hadis berikutnya adalah iya. tidak ada sahabat Rasulullah yang mampu yang tidak berwakaf. Jadi kalimatnya adalah harusnya pada saat kita berniat untuk menjadi pengusaha, 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Ya. Dan 9-9-nya mewakafkan usahanya, jamin masuk surga. Masya Allah. Jadi jadilah Itu. wirausaha dan jadilah pewakaf. Wakaf, betul. Supaya 9 dari 10 Itu dijamin masuk surga. surga. Ya, ya, ya. Semoga masuk yang 9 tidak yang 10 ini ya. Luar biasa. Pak Imam, terima kasih banyak ya. Masih banyak. Ini Syariah Inspirative Talk yang sangat inspiratif dan apa ya, fruitful discussion ya kalau istilah saya ya. Karena kita bicara tentang satu sektor ekonomi dan keuangan syariah yang bisa jadi jarang kita bahas secara Betul, khusus ya. betul. Kita banyak bicara perbankan, kita banyak bicara mengenai pasar modal, saham syariah gitu. Tapi wakaf, wah ini masih Iya, karena tadi wakaf itu beyond itu. wakaf ada beyond ya. Beyondnya. Semuanya bisa jadi wakaf sebenarnya. Iya, mulai Ngomongin dari perbankan, pasar modal. bisnis. Ya, mungkin wakaf itu paradigma jadi Iya. lama-lama ya. Kalau saya bilang wakaf itu movement, memang bukan produk, gerakan. Nah, Wakaf adalah movement. Sesuai topiknya ya. Topiknya. Gerakan bersama menguatkan iya, perwakafan betul, nasional. betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Imam atas kehadiran di Syariah Inspirative Talk di hari ini. Buat Sobat Eksyar, terima kasih juga sudah menyimak sampai dengan detik akhir ini. Saya mengucapkan apresiasinya sudah menyimak sepanjang ini. Semoga bisa memberikan inspirasi buat Anda semua untuk menguatkan perwakafan nasional dan mendukung kita bersama sebagai gerakan bersama menguatkan perwakafan dan kemudian menjadi bagian yang mengembangkan perwakafan ini. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita mengembangkan perwakafan nasional ya. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu di Syariah Inspirative Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.